Shalom, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah secara daring, terkhusus bagi saudara-saudari yang baru pertama sekali mengikuti ibadah di POUK Tanjung Sari. Apabila memerlukan informasi lebih jelas tentang kegiatan POUK Tanjung Sari, dapat menghubungi Sekretaris Majelis Jemaat Gereja. Kita memasuki hari Minggu ke-12 setelah Trinitatis. Ibadah ini dilayani oleh Bapak Pendeta Estomihi Huta Galung MTH dari Gereja Metodis Indonesia sebagai pelayan firman, beserta segenap pelayan yang bertugas. Melalui ibadah ini kita diajak menghayati tema Menang Atas Kuasa Kegelapan. Saudara-saudari dapat mengikuti atau menyesuaikan ajakan berdiri dan duduk maupun di dalam tata ibadah sesuai dengan keadaan. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita terlebih dahulu masuk ke dalam saat teduh. Jemaat yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 8, Bagimu Tuhan Nyanyianku. Kebaktian Minggu ke-12 setelah Trinitatis ini
dimulai di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menantang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kami berhimpun kini dan di sini mengucapkan terima kasih sebab Engkaulah penolong dan pelindung kami. Engkau satu-satunya Allah kami. Engkau kudus, adil dan benar. Ya Allah, karuniakanlah kami iman supaya kami beribadah hanya kepadamu dan hanya menyembah di Kau saja. Ingatkanlah kami jemaat-Mu agar jangan menyandarkan pengharapan kami kepada dunia ini, namun hanya kepada Engkau, satu-satunya penyelamat dan pembebas. Tuntunlah kami agar setia menjadi murid-murid Kristus sampai akhir hidup kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita kembali angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagai cerminan hidup kita sehari-hari yang tertulis di dalam Roma 6 ayat 11 sampai dengan 14 yang berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa,
tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita di tengah-tengah masyarakat dan di seluruh dunia. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk mampu melakukan firman-Mu. Amin. Kita kembali angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhanku. Berdiri. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudari sudah mendengarkan hukum Tuhan. Selidikilah hatimu dan renungkanlah perbuatanmu sepanjang minggu ini. Apakah sikap dan perbuatanmu telah menyimpang dari hukumnya? Jikalau saudara-saudari menyadari bahwa saudara-saudari telah menyimpang dari hukum-hukumnya, maka sekaranglah saatnya bagi saudara-saudari untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa pribadi. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 86 ayat 5 yang berbunyi demikian.
Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita kembali angkat lagu pujian dari kertas lagu nomor 6, Bukti Kebesaran-Mu. Sempurna dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel sebagai pendahuluan khotbah yang terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 20 secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir
mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih, kita kembali bernyanyi dari kertas lagu nomor 8, Berkat Kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Umat Allah, marilah berdiri di dalam kesatuan Gereja Kristus di segala waktu dan tempat. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pewartaan firman Tuhan, marilah kita kembali angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 250A, Allahmu benteng yang teguh. Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata. Betapapun sengsaramu,
Hadirlah Tuhan memberkati pemberitaan sabda-Mu ini, sehingga kami semua diberkati oleh kuasa Roh Kudus dan kuasa-kuasa yang mengganggu pikiran kami. Biarlah kami tetap di dalam kuasa Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada minggu hari ini dari kitab Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Amin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita. Bapak Ibu Saudara kekasih, menurut Bapak Ibu, mengapa Allah melalui hambanya Musa, mengapa Allah melarang bangsa Israel melakukan penyembahan berhala? Mengapa Allah melarang bangsa Israel melakukan penyembahan berhala? Dan Allah katakan itu adalah hidup kekejian bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, saya mau membantu kita untuk memahami pertanyaan ini dengan saya kembali bertanya kepada kita. Mengapa Bapak Ibu, mengapa kita sebagai orang tua melarang anak-anak kita, melarang anak-anakmu agar tidak hidup dengan narkoba? Mengapa kita melarang anak-anak kita agar tidak hidup dengan narkoba? Jawabnya pastilah kita akan katakan, oh, karena saya mengasihi anak saya. Saya tidak merancang hidup anak-anak saya tidak merancang masa depan anak-anak saya dengan bermain-main dengan narkoba, menggantungkan diri dengan narkoba. Karena Bapak Ibu tahu, kita bisa lihat juga. Dan semoga kita tidak ada yang mengikuti ibadah hari ini tidak pernah merasakan bagaimana rasanya narkoba itu. Karena kita tahu, kita lihat, kita pikirkan bahwa orang-orang yang hidup,
orang yang menggantungkan dirinya kepada narkoba itu menghancurkan jiwanya, menghancurkan rohnya. Bukan hanya jiwanya, bukan hanya rohnya, tetapi juga badannya. Kalau dia tidak, katanya kalau tidak masuk narkoba itu maka pikirannya melayang-layang. Sehingga darahnya pun dihisapnya. Itulah orang kalau hidup dengan narkoba. Maka pertanyaan tadi saya ulangi. Mengapa Allah melarang bangsa Israel hidup dalam penyembahan berhala? Karena Allah mengasihi bangsa Israel. Allah mengasihi saya. Allah mengasihi Bapak Ibu semua. Dan wujud kasih itu dinyatakan pada adanya aturan, the rule of game, the rule of law, aturan main hidup. Jadi karena ada aturan itu di sana, Allah menyatakan dirinya agar hidup bangsa Israel itu sesuai dengan kehendak rancangan Tuhan Allah. Sebagaimana Bapak Ibu merancang masa depan anak-anak kita, bukan dengan narkoba tadi. Maka ketika kita membaca teks Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 14, diberi informasi, diberi catatan, diberi peringatan, diulangi kembali bahwa bangsa Israel akan melewati sungai Yordan. Mereka akan memasuki area yang baru, yaitu hidup di Kanaan. Tidak lagi mereka pengembara, tidak lagi mereka hidup berkemah, menjadi orang yang menetap di tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Allah, Abraham, Ishak. Jadi sebelum bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian, Allah katakan kepada Musa, Musa ingatkan bangsa Israel, ingatkan umatku itu, ingatkan jemaatku itu, agar cara hidupnya berhati-hati di negeri yang baru itu, di tempat yang baru, yang mapan itu, mereka akan bisa makmur, mereka akan bisa kaya. Maka hal pertama sekali yang diingatkan oleh Allah melalui Musa, yaitu disebut bangsa Israel tidak boleh belajar. Belajar apa? Tidak boleh belajar. Bangsa Israel dilarang belajar tentang apa Bapak Ibu? Yaitu meniru, mengikuti, menyamakan diri dengan cara hidup bangsa Kanaan itu. Allah melarang itu melalui Musa. Musa bilang sama mereka, jangan ikuti mereka, jangan ikuti cara hidup mereka, jangan ikuti kepribadian mereka, karakter mereka. Nah, kita tanya sekarang, mengapa dilarang? Mengapa dilarang belajar? Orang bisa katakan, kan cuma coba-coba saja. Narkoba pun anak-anak muda itu dibuat seperti itu Bapak Ibu. Cobalah sekali, dikasih coba gratis sekali narkobanya. Lalu dikasih 2 kali. Coba lagi. Lalu akhirnya ketiga kali. Narkoba itu sudah mendarah daging. Dan dia menjadi tergantung dengan narkoba. Jadi Allah melarang mereka belajar tentang apa? Saya mau menjelaskan kepada kita Bapak Ibu,
bahwa kata Ibrani, kata bahasa yang dipakai di sini adalah lamat. To learn, belajar. Lamat itu Bapak Ibu Saudara kekasih, itu sebuah kegiatan pribadi, sebuah kegiatan yang didorong dari hati, yaitu totalitas diri. Dari roh. Belajar dari roh, belajar dari jiwa, belajar dari pikiran, mindset, dan juga menggerakkan tubuh. Untuk memahami, to understanding. Memahami itu bukan hanya aspek psikologi pikiran, tapi juga menyangkut jiwa batinnya. Sehingga itu yang mempengaruhi perasaan, mempengaruhi emosi, empati, cara berpikir, cara berbicara, cara berrelasi, berbicara dengan suami, berrelasi dengan istri, berbicara dengan anak-anak. Itu kita pelajari. Bapak Ibu, itu yang diingatkan oleh Allah melalui Musa. Kalau bangsa Israel belajar cara hidup bangsa Kanaan yang hidup dengan menyembah dewa, menyembah Baal, hidup dengan masalah-masalah, maka bangsa Israel akan gelaplah mata rohani. Gelaplah mata rohani. Bapak Ibu Saudara kekasih, mata rohani kita kalau sudah gelap itu ada yang menghalangi kita melihat Allah. Kalau seorang suami sudah gelap mata pikirannya, mata jasmaninya, mata rohaninya melihat kebaikan istrinya, maka sebaik apapun istrinya tidak akan dianggap baik. Jadi kalau bangsa Israel itu belajar dengan cara hidup orang Kanaan, mata rohaninya, mata jasmaninya gelap, pikirannya gelap, tindakannya pun gelap. Itu sebabnya diingatkan agar kalau mereka gelap, nanti mereka mempersembahkan anaknya. Oh, ini anakku, ku persembahkan ke dewa, ke setan, bukan ke Tuhan. Dikatakan mereka bisa nanti mempersembahkan anak laki-laki dan anak perempuan, dibawa, dipersembahkan ke dewa-dewa, memberi kepada hantu. Itu pertanda orang tua tidak mengasihi, ibu tidak mengasihi anakmu dari rahimmu itu. Tanda keluarga itu tidak lagi ada empati, kasih sayang. Mereka biasa bertengkar. Itulah hidup yang dipelajari dari orang-orang Kanaan. Dilarang juga mereka menjadi petenung, peramal, penelaah, penyihir. Ada orang sekarang kalau buka koran, buka media, lihat zodiak, oh apa nasibku, asmara. Ini berkaitan dengan cara berpikir kita, Bapak Ibu Saudara kekasih. Kalau dibuat di zodiak itu Anda akan mengalami kesusahan, maka pikiranmu pun stres. Sehingga orang akan bergantung kepada pikirannya. Gelap hatinya, gelap rohaninya, gelap mata jasmaninya. Ada juga itu mempengaruhi pola tindakan kita. Sudah ditakdirkan keluargaku kacau, sudah ditakdirkan anak-anakku kacau,
maka kita pun tidak lagi mau memperbaikinya. Tidak ada lagi kita mau bangkit. Sudah ditakdirkan aku miskin, sudah ditakdirkan aku hancur. Tidak ada lagi mau orang bangkit. Allah juga melarang bangsa Israel berbicara pada arwah melalui dukun, petunjuk orang mati. Katanya kalau dukun itu kalau sakit nggak pernah dia berdukun. Kalau dukun sakit itu biasanya itu ke dokter. Tapi kalau orang sakit datang ke dukun. Ada orang bertanya, pergi ke kuburan, bicara mau minta berkat. Bapak, aku besok mau pergi, berkatilah. Oh, apa maumu? Dia pikir bapaknya yang bicara, dia pikir opungnya yang bicara, dia pikir ibunya yang bicara, padahal roh jahat. Kenapa? Manusia itu Bapak Ibu sejak kecil, sejak lahir ada roh-roh. Di Efesus katakan bahwa roh jahat itu mengaum-ngaum berkeliling-keliling. Iblis menyamar, menyerupai ayah kita yang sudah mati, menyerupai ibu kita yang sudah mati. Lalu kita pergi ke kuburan membawa persembahan. Bapak Ibu, saya ingatkan kepada kita bahwa apabila kita mau tunduk kepada iblis, ketika Yesus dibawa oleh roh jahat itu naik ke atas gunung, lihatlah dunia ini, wah kekayaannya, ku kasih semua kepadamu, asal kau menyembahku. Bisa kita dapat Bapak Ibu semua yang ada di dunia ini. Kekayaan bisa, harta bisa dapat. Tapi lihatlah Bapak Ibu, tumbalnya siapa? Harus mempersembahkan anak. Gak pernah dibilang tumbalnya mertuanya. Gak pernah dibilang tumbalnya, opungnya, enggak. Anak-anaknya. Kan gak pernah di atasnya. Anak-anaknya yang jadi tumbal. Korban nyawa. Ada yang menjadi gila. Ada yang menjadi gila sampai beberapa anaknya, 5 anaknya, ada 3-4 gila. Itulah hidup yang keji, yang tidak diizinkan oleh Tuhan Allah terjadi dalam hidup bangsa Israel. Maka Bapak Ibu Saudara kekasih, saya mau mengingatkan kita, mungkin kita pernah melihat ada orang yang hidup dalam perdukunan, mengalami hidup yang hancur juga, keluarga yang kacau balau, keluarga itu sering kali berantem. Tidak sadar lagi mereka, rohnya itu sudah dikuasai roh jahat. Tidak sadar bahwa keluarga itu sudah dikuasai negatif pikiran. Rasa putus asa. Anak-anaknya akan dipersembahkan kepada dewa-dewa. Pikiran anak-anaknya diikat oleh setan-setan itu. Dan menurut penelitian, mungkin saya yakin Bapak ini pernah khotbah di gereja ini, Pak Pendeta Jaharian Saragi. Ada penelitiannya di daerah Simalungun. Ternyata makin banyak perdukunan, makin banyak perselingkuhan. Jadi ada kesejajaran antara orang yang ingin berdukun, orang yang berguru, itu hidupnya makin kacau. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih, pada masa pandemi COVID saat ini, kita berharap sebenarnya gereja ini
kita bisa ibadah ragawi, jumpa secara langsung. Saya tahu gereja ini juga banyak bergumul, bicara dengan majelis. Karena jemaat di sini tidaklah menjadi jemaat menetap. Kita berharap itu agar badai COVID ini berlalu. Tapi COVID ini bisa membuat kita merasa hidup kita hancur. Ekonomi kita terancam. Bisnis kita sangat terganggu. Mengalami kesusahan. Dan ingat Bapak Ibu, setiap orang ketika mengalami masalah, mengalami tekanan, pergumulan yang berat, kecenderungannya adalah putus asa. Itu kecenderungan manusia. Jadi ketika kita mengalami masalah, mengalami persoalan, datanglah godaan. Kau pergi aja lah, kau berdukun kau. Itu orang tuamu bukan sakit COVID itu. Yang diguna-gunanya itu. Oh, pikiran kita jadi kacau. Akhirnya kita mengambil jalan pintas yang justru menggelapkan, membuat hidup kita makin terpuruk. Sebaliknya, firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, justru di masa pandemi ini, hari ini firman Tuhan diserukan, Allah mengundang kita. Datanglah. Allah memberi keselamatan, membebaskan jiwa kita, membebaskan batin kita yang diikat roh jahat itu. Allah ingin mendorong kita untuk berani memutus kuk. Mungkin ada perjanjian dengan setan, dengan jin. Hari ini Allah memanggil kita, beranilah memutuskan. Epistel hari ini dari Kisah Para Rasul yang dibaca oleh hambanya. Ada banyak orang waktu itu mengakui dirinya sebagai dukun, berguru, hanya dikumpul, diserahkan untuk dibakar. Mari kita menyadari, bisa kita salah. Manusia bersalah itu biar manusiawi. Orang berdosa itu manusiawi Bapak Ibu. Tapi apakah kita mau mengakui? Hari ini Allah memanggilmu, beranilah datang mengakui. Ada memang hamba-hamba Tuhan yang punya karunia untuk mengusir roh-roh. Nanti Bapak Ibu bisa tanya banyak pendeta. Saya kebetulan tidak ada karunia menurut saya untuk pengusiran roh-roh itu. Tapi Bapak Ibu, kita diajak hari ini, beranilah mengaku dosa kita. Beranilah meminta pengampunan. Tuhan, aku sudah melakukan kesalahan. Biarlah darah Kristus, kuasa Yesus memutus kuk perhambaan dosa, kuk perhambaan setan itu. Sehingga kita bebas. Kita bebas dari kegelapan hidup kita. Mata hati kita terang. Dan kita menang dari kuasa kegelapan. Damai sejahtera bagi hidup kita. Diberkatilah setiap keluarga jemaat. Diberkatilah anak-anak kita. Diberkatilah usaha kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Dengan kasih sayang-Mu yang besar, Tuhan mendampingi kami saat ini. Menyadarkan, memanggil kami kepada persekutuan abadi dengan agar kami memutuskan kuk perhambaan dosa, kuk perhambaan setan yang ada di dalam pikiran, di jiwa, di roh kami. Berkatilah gereja-Mu Tuhan, gereja POK di tempat ini, di Tanjung Sari ini. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, biarlah tetap Engkau berkati, menjadi saluran berkat bagi gereja, bagi kehidupan jemaat-Mu yang selalu diberkati. Biarlah juga Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan, pengurus-pengurus gereja ini yang muda-muda, pelayan sekolah minggu, pelayan pemuda. Tuhan, mereka punya kreativitas. Berkatilah mereka semua di masa muda,
maupun di masa tuanya para pelayan di tempat ini. Berkatilah juga Tuhan usaha-usaha hidup jemaat, mulai dari masa-masa yang tersulit sampai masa-masa di mana Tuhan memberi kami kemenangan itu. Bantulah kami untuk melakukan prioritas-prioritas hidup kami, prioritas untuk ekonomi, prioritas untuk pekerjaan, sehingga kami bisa membagi dan menjadikan hidup kami benar-benar dikuasai oleh kehendak Tuhan. Pemerintah kami Tuhan, dalam hamba-Mu Presiden Joko Widodo, dan juga pimpinan gubernur kami, dan juga wali kota kami yang saat ini kami tahu menghadapi banyak pergumulan kesehatannya. Tuhan berkatilah juga masyarakat agar kami semakin betul-betul menyadari aturan-aturan kesehatan ini, sehingga kami bersama-sama bergandengan tangan dengan ketaatan pada aturan kesehatan itu, berani mengalahkan kuasa pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati gereja-Mu dimanapun berada saat ini. Di masa-masa yang sulit ini, Tuhan, biarlah kami tidak gelap mata, tidak gelap rohani, tapi kami tetap melihat kuasa Kristus menerangi hati dan pikiran para hamba-Mu, para gereja-Mu dimanapun berada. Engkau berkati juga Tuhan hidup jemaat yang muda-muda, mereka yang masih persiapan untuk studi, persiapan untuk biaya-biaya yang besar untuk mereka butuhkan di masa-masa semester awal ini. Tuhan memberkati juga anak-anak muda gereja ini, anak-anak jemaat Tuhan di tempat ini, mereka yang merindukan pekerjaan yang layak, yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hidup kami sebagai jemaat-Mu. Berkati juga di masa muda ini Tuhan, mereka yang sedang belajar berbicara, berkomunikasi untuk mengenal laki-laki, mengenal perempuan, menjadi pasangan hidup suami istri. Tuhan memberkati mereka agar pada waktu yang Tuhan tentukan mereka hidup dalam keluarga yang berbahagia. Tuhan berkati semua orang-orang yang sakit, para dokter, para pelayan-pelayan, khususnya mereka yang berada di barisan terdepan untuk penanganan COVID-19 ini. Mereka yang menjadi korban, keluarga mereka yang menjadi korban, Tuhan anugerahi mereka kesabaran, dan juga bantu kami untuk membantu mereka di dalam kesusahan itu. Dosa pelanggaran kami Tuhan, dosa keluarga jemaat-Mu, apabila selama ini kami hidup di dalam komunikasi, hidup di dalam kuasa-kuasa kejahatan itu, hari ini kami menyerahkan diri kami, Tuhan urapi kami dengan jamahan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, waktunya kita sekarang memberi persembahan kudus yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja ini. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab 1 Petrus 2:5 yang mengatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, mari menyerahkan persembahan kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Suatu hari, dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, Burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa